Sejarah resmi versi pemerintah. Sejarah resmi aja udah aneh. Kalau ada yang resmi, ada yang enggak dong. Oh iya betul. Versi pemerintah aja udah aneh. Kalau ada versi pemerintah, ada yang bukan dong. Iya. Sedangkan kita tahu selama ini di dalam buku-buku sejarah kita ketika kita bersekolah tidak pernah ada misalnya Reformasi 98 itu tragedi pelanggaran HAM beratnya siapa dalang dan aktornya. Ya. Selama sekolah, seingat gue kita nggak pernah. Orang bilang Fadlizon tidak baca sejarah. Nah. Fadlizon nggak ngerti sejarah. Salah. Justru karena Fadlizon paham sejarah, dia paham kenapa sejarah perlu diubah. Yes. Dia paham kenapa teman-temannya, bos-bosnya terlibat menjadi aktor dalang. Kita nggak usah sebut nama, kalian semua tahu. Fadlizon perlu mencuci dosa teman-teman dan juga bos-bos. Gitu. Ini suasananya lagi panas dingin lah. Panas dingin nih sekarang. Dingin. Maksudnya kadang panas, tahu-tahu Cuacanya. Bukan kondisi badan. Walaupun memang biasanya kan kalau kata Sapardi itu kan hujan bulan Juni. Nah, mudah-mudahan hujan ini berkah. Berkah ya. Dan lagi gelap ya. Wah, Mataharinya 2. Oh, aduh matahari. oh dua matahari. Maksudnya panas di atas. Iya, padahal dua matahari gitu ya. Iya. Masih tetap gelap. Iya. Jadi terima kasih Bung. Siap, Bung. Ya, Kehormatan datang ke sini. Ya, nanti kita kayak tadi kan sudah sempat ngobrol-ngobrol, ternyata concern dari Bung Firdy ini kan background-nya emang kenapa sih harus kritisi pemerintah ya? Karena background-nya pemerintahan. Iya, kan? betul. Terus nanti kita bisa sharing. Nah, jadi gini, selamat datang di kuis kita. Kuis nih. Jadi ini kita sambil kayak mengingat masa lalu juga lah, masa kecil kita kan. Nah, sering ada gitu-gitu ya. Pancasila ada berapa kayak gitu. Iya. Nah, tadi di sini sudah ada 80 kartu. Kenapa 8? Pemerintahan 08. Support 8. Tapi karena ini juga bulan Bung Karno, beliau adalah penggali Pancasila ada 5. Kayaknya cukup 5. Cukup 5 aja. Boleh pilih 5 aja kita. Jadi itu kayak sakral banget. Jadi nanti Bung Firdy silakan pilih dari sekian nomor, pilih 5, nanti kita sisihin, baru kita sambil ngobrol. 5 yang dibahas atau 5 yang dibahas? 5 yang dibahas ya. Sekarang nih? Boleh. 8 dulu ya. Untuk presiden ke-8 kita. Kasih dulu. Oke. Kita buka sejarah atau Indonesia. dikumpulin dulu aja kan? Oh, kumpulin aja. 8 dulu. Oh, 8. berarti 8. Terus ini 4 karena 8 bagi 2 ya. Oke, 8 bagi 2 4. Oke. Tadi 5 karena bulan Bung Karno. Oke. Nah, ini 1 untuk Indonesia yang terus bersatu. Iya. Harus bersatu. Dan untuk 2 matahari 2. Matahari. Oke, yang 3 jangan, soal 3 periode ntar. Oh ya, kita bungkus ini ya. 2, 3, 4, 5 ya. Oke, kita kocok. Tapi ini aman nih, nggak judi online nih. Enggak judi online. Mentang-mentang ngocok ya. Mentang-mentang ngocok. Oke. Aman kita. Offline juga enggak kok. Enggak. Oke, silakan dipilih. Mau nomor berapa? Ya bebas. Tapi semuanya tangan dibahas ya. Oke, ya. Bebas. Urutannya nggak harus. Oke. Kita mulai masuk 8 dulu. 8 dulu. Sebagai pembuka. hari ini kepemimpinan ke-8. Oke. Presiden ke-8 dan inisialnya pun 8. Sejarah Indonesia. Ini yang lagi pas banget. Yang lagi kita Ya. Kementerian Kebudayaan bahas-bahas nih rame-rame. Ya. Terkait penulisan ulang sejarah. Sebenarnya gimana sih kalau ini kan kalau misalkan kita dikonteksin di anak-anak muda nih terutama fokusnya Bung Firdy ini kan di anak-anak muda juga, politik anak-anak muda. Gimana sih cara memandang yang benar-benar secara luas? Harus bagaimana sih kita itu menyampaikan sejarah gitu loh. Pertama Bung, ketika kita ngomongin soal sejarah, pemimpin diktator di seluruh dunia itu punya kecenderungan untuk membuat sejarah versi mereka sendiri. Oh ya, versi pemenang ya. Hitler, Mussolini, sampai sekarang mungkin nama-nama seperti Erdogan, Putin, Korea Utara, Xi Jinping itu punya kecenderungan untuk membuat sejarah versi mereka sendiri. Dan itu hanya dimiliki oleh para pemimpin diktator. Ketika hari ini Indonesia mau mencoba satu hal yang sama, ya berarti kita bisa melihat bahwa kepemimpinannya mengarah kepada diktator, gitu, otoritarian. Sejarah resmi versi pemerintah. Sejarah resmi aja udah aneh.
Oke. Kalau ada yang resmi, ada yang enggak dong. Oh iya betul. Versi pemerintah aja udah aneh. Kalau ada versi pemerintah, ada yang bukan dong. Iya. Sedangkan kita tahu selama ini di dalam buku-buku sejarah kita ketika kita bersekolah tidak pernah ada misalnya Reformasi 98 itu tragedi pelanggaran HAM beratnya siapa dalang dan aktornya. Ya. Selama sekolah, seingat gue kita nggak pernah Ya betul. baca itu. Apalagi ketika nanti semakin mau direvisi, apalagi Fadlizon bilang tone-nya akan positif. Iya. Tone positifnya apa? Apakah ala-ala Gen Z sekarang gitu? Halo guys, dulu aku udah bikin pelanggar HAM. Aku nyulik orang deg-degan banget loh. Nggak mungkin. Ya. Statement terbaru Fadlizon bukan hanya kemudian cacat logika, tapi membunuh nalar kemanusiaan dengan mengatakan bahwa pemerkosaan 98 tidak Ya, pernah itu yang kemarin ada juga. rumor. Oke. Ini jelas adalah bentuk dari hilangnya kemanusiaan dan runtuhnya negara dalam menghormati korban yang hari ini masih butuh diadvokasikan. Habibie pernah berpidato soal kekerasan seksual 98 itu nyata adanya. Komnas Perempuan itu didirikan, pemantiknya adalah pemerkosaan massal 98. Ya. Ada ya tim gabungan pencari fakta. Tim gabungan mencari fakta sudah membuat laporan 100 lebih halaman, detail kronologi dan sebagainya. Ita Martadinata, seorang aktivis sekaligus penyintas, dia dibunuh sebelum bersaksi di Amerika Serikat ketika dia mau ngomongin pemerkosaan 98. Bukti-buktinya di depan mata sampai sekarang masih banyak korban dan juga keluarga korban. Keluarga bokap gue kebetulan keturunan Chinese Indonesia, Cindo ya. Iya. Wah itu kalau di Indonesia rusuh dikit, kayak tahun 2017 deh, 2019 tuh, ketika rusuh di Bawaslu, ada aksi besar di Monas. Gitu. Mereka tuh nuansa pengen kabur ke luar negeri itu benar-benar kerasa. Artinya trauma itu hidup. Ada traumatik. Betul. Pertanyaannya, orang bilang Fadlizon tidak baca sejarah. Nah, Fadlizon nggak ngerti sejarah. Salah. Justru karena Fadlizon paham sejarah, dia paham kenapa sejarah perlu diubah. yes. Dia paham kenapa teman-temannya, bos-bosnya terlibat menjadi aktor dalam. Kita nggak usah sebut nama, kalian semua tahu. Fadlizon perlu mencuci dosa teman-teman dan juga bos-bos. gitu. Fadlizon mengecewakan lah Bung Fadli ini dulu aktivis 98. Iya. Walaupun sebutnya aktivis cepu, karena mainnya sama cendana. Jadi bagi gue bukan hanya proyek penulisan sejarah ini harus di stop. Minimal kalau nggak di stop adalah melibatkan sejarawan yang luas, Objektif. Ya. objektif, nggak kejar tayang. Fadlizon tuh pengennya 17 Agustus. Iya betul. Iya, Seremonial. di sini. Sifatnya jadinya seremonial. Seremonial udah kejar tayang. Kalau itu tidak bisa dikejar ya batalkan. Dan kalau sudah batal sekalipun, Fadlizon harus dipecat. Bagi gue dia sudah menyakiti banyak sekali warga sipil, terutama korban. Dan dia harus dipecat. Kalau Prabowo memang serius, walaupun itu anak sayangannya, pecat Prabowo Subianto. Kalau Pak Prabowo memang juga tidak terlibat dalam pelanggaran 98. Oke. Gitu. Ya karena emang itu berdampak juga sama ya stabilitas dong ya kan. Yes. Ini udah stabil kemudian kok gaduh lagi gitu kan. Yes. Apalagi itu tadi soal kejar tayang. Iya. Ini kan sebagai kado ulang tahun ke-80 katanya gitu. Iya. Ulang tahun kemerdekaan. Tapi itu tadi ada kecenderungan ya ini bahasa resmi ini resmi yang mana gitu kan. Betul. Versi yang mana gitu. Sementara akhirnya kan udah ada mulai gerakan-gerakan juga kayak PD Perjuangan sendiri sebagai partai politik yang legitimasi sebagai partai politik negara mengatakan ya mereka juga siap bikin Yes. sejarah Indonesia. Nah ini memang problem kayaknya Pak Fadlizon ya. Dan jangan sampai kemudian akhirnya semua hal ini juga satu agenda untuk menyusupkan bahwa Pak Soeharto ini pahlawan nasional. Ya ada. Gitu. Karena oke lah, setiap presiden punya plus minus. Ya legacy. Soeharto, ketika dia bilang gini ke gue, Soeharto ini pahlawan Pak, karena dia membangun infrastruktur yang banyak. Oke. Iya. Swasembada pangan. Swasembada pangan, gue bilang, kalau presiden bangun infrastruktur, itu bukan prestasi, itu kewajiban. Iya. Kalau presiden membuat pangan jadi murah, bukan prestasi, itu kewajiban. Iya. Kalau selama ini presiden pada nggak bisa, emang pada nggak kompeten aja ngelakuin Iya, itu. Belum sampai pada tahapan itu berarti. Betul. Tapi kalau misal 32 tahun nggak bikin apa-apa, ya itu bodoh. Ya itu. Bisa bikin apa-apa, kewajiban. Betul. Tapi kemudian mematuhi hak asasi manusia di dalamnya, tidak melakukan penculikan di dalamnya, penembakan di dalamnya, itu kewajiban berikutnya. Betul. Pertanyaannya Soeharto lakuin nggak? Nggak. Iya. Demi pembangunan stabilitas, Soeharto culik teman-teman kita yang pernah menjadi aktivis, Soeharto bunuh mereka yang kemudian kritis, Ya. Soeharto gusur mereka yang Bungkam. menempati Taman Ismail Marzuki dulunya, dan lain-lain sebagainya. Ya. Jadi jangan sampai jadi agenda ke sana. Karena, sorry ya, izinlah Pak Presiden ya. Iya. Pak Presiden kita ini kan punya kedekatan khusus sama Soeharto. Jangan sampai ini mengarah ke sana. Gitu aja peringatan dari kami. Oke.
Menarik ini kayaknya. Menarik nih. Ya, kayak perlu didaftarkan juga nih. Oke, next. Lagi. Oke. Ya. Oke, kita Tadi skip kita berarti. ke 8 bagi 2, 4. Oke. 4. Baca nih ya. Komunikasi publik. Wah, Komunikasi publik. itu tadi tuh. Ah, iya. Agak menyambung juga nih. Ini jangan-jangan Pak Menteri Kebudayaan ini saking gabutnya kali Iya, iya. bikin project-project ya itu tadi. Justru blunder lagi nih. Betul. Menteri Blunder Kabinet. yang ke berapa kali. Berapa kali ini. Jadi kalau melihat unik sih memang benar. Karena beberapa kali itu pernyataan Pak Presiden sama pernyataan menteri-menterinya itu berbanding terbalik nih. Kalau kita Betul. lihat Padahal udah ada PCO nih, PCO. Yes. ya kan? Yang Tapi resign menurut- masuk lagi ya. Makanya menurut Bung Firdy sendiri gimana melihat komunikasi publik di pemerintahan? Gue mulai sudah tidak bisa membedakan yang mana blunder, yang mana inkompeten dan niat. Oke. Blunder itu salah ucap. Ya. Sekesal-kesalnya gue sama Fufufafa Gibran, ketika dia ngomong asam sulfat Iya. dan asam apa sih harusnya, asam fosfor apalah, Iya. itu baru salah ucap, Sulfat. blunder. Tapi kalau Bahlil mengatakan anak muda sekarang jangan protes soal lapangan pekerjaan, jangan kufur nikmat, itu mah inkompeten untuk membuat lapangan pekerjaan dan memang niatnya tidak menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau hari ini Bahlil berstatement Raja Ampat itu ada hoaxnya, itu bukan blunder. Dia memang niat melindungi para oligark tambang Nah, untuk tambangnya tidak dibatalkan. Kalau Hasan Nasbi berkata masak aja kepala babinya, itu bukan blunder. Dia memang niat dan inkompeten dalam komunikasi. Karena berpikir teror yang diterima publik adalah hal yang remeh. Hal yang tidak dijawab dengan investigasi. Iya. Kalau misalnya menteri-menteri lain yang sering kali blunder juga berpikir hal yang sama, lagi-lagi Fadlizon bukan blunder. Iya. Blunder itu salah ucap, Fadlizon itu niat berubah sejarah, mencuci dosa. Pak Presiden katakan dalam pertemuan dengan Pemret bahwa saya akui komunikasi publik itu buruk, kami akan perbaiki. Iya. Masalahnya gini Pak Presiden. Pak Presiden yang berkata bahwa ikan busuk itu dari kepala. ya. Bukankah Pak Presiden sendiri yang melakukan hal yang sama dengan mengatakan setiap gerakan publik adalah asing, dibayar, perlu dicek, ditunggangi asing atau enggak? Tapi satu sisi Pak Prabowo dengan terbuka mengundang Danantara, Thaksin Shinawatra, Tony Blair ke sini, Bill Gates kemarin. Bill Gates kemarin ke sini gitu. Pak Presiden sendiri yang seringkali berkata bahwa MBG yang keracunan cuma segini. Apakah orang-orang yang kemudian keluarganya overthinking karena anaknya sakit ini hanya angka bagi Anda? Ya. Pak Presiden sendiri yang berkata bahwa yang mengkritik MBG omon-omon, anjing menggonggong kita jalan terus. Apakah Anda berpikir bahwa publik yang mengkritik ini tidak sayang terhadap Indonesia? Ditambah baru-baru ini DM TikTok gue lagi rame. No. Iya. Kenapa tuh? Komentar TikTok dan DM gue lagi rame, orang nanya, gimana bro Marcella Santoso yang ngeklaim bahwa dia menunggangi Indonesia gelap. Oke. Terus buzzer-buzzer di kolom komen pada bilang gini ke gue, ini emang dalang Indonesia gelap, yang ngebayar Indonesia gelap. Lu pasti satunya bro, kata buzzer-buzzer. Gue cuma bilang sederhana gini, kalau kalian benar-benar penasaran siapa dalang Indonesia gelap, jawabannya gue spill di sini. Jawabannya adalah Prabowo Gibran dan kabinetnya. Dan Joko Widodo. Itu pemicunya itu. Iya. Iya dong, mereka yang apa sih isu Indonesia gelap? Salah satunya ya tolak PP 12% misalnya, Betul. Iya. tolak RUU TNI, wujudkan supremasi sipil, Iya. terus ciptakan lapangan pekerjaan, sahkan RUU perampasan aset. Pertanyaannya isu-isu itu isu-isu yang hari ini publik belum ngerasain atau kira-kira asing yang untung? Kan publik yang ngerasain. Betul. Dari mana kita dibilang ditunggangi asing? Dalangnya adalah pemerintahan hari ini dan mungkin Joko Widodo sebagai kakak pembina gitu ya. Yang membuat berbagai kekacauan ini di Indonesia gelap dalangnya ke sana. Kalau sekarang orang nuduh gue buzzer-buzzer itu, alah ini dalangnya apa anak-anaknya Marcel Santoso. Gue mah heran. Kemarin gue dibilang didalangi oleh Megawati, oleh Ganjar, nggak lama oleh Anies, George Soros, Marcel Santoso, keren banget kita dalangnya banyak, gitu. Perasaan yang ngomong hidup Jokowi kan Pak Presiden. Iya. Kita di jalan kalau kita aksi kita ngomong hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup guru. Mana pernah kita ngomong hidup nama-nama yang tadi. Iya. Artinya komunikasi publik itu bukan hanya sekedar bagaimana membuat publik itu, komunikasi publik itu bukan hanya tentang bagaimana menunjukkan bahwa pemerintahan itu punya prestasi.
dengan bilang MBG hanya 0,00 sekian persen yang keracunan. Enggak. Komunikasi publik adalah bagaimana gaining the trust from public. Yang nggak bisa gain trust kalau terus-terusan Pak Presiden menghina publik terus. Saya mau melihat bahwa Pak Presiden ini mungkin salah omong, salah ucap, tapi kalau terus-menerus jadi ini ya. Ya wajar aja kalau menteri-menterinya sekarang asal ngomong, nggak takut. Betul. Karena tadi ikan busuk dari kepala. Iya Pak Presiden harus memperbaiki komunikasinya lah. Jadi emang harus evaluasi juga nih, inkompeten itu tadi. Bisa jadi juga kan saran dari menterinya kan ke Pak Prabowo. Nah, Betul. Siapa tahu Pak Prabowo tidak seperti itu. Iya. Mungkin saran dari menteri-menteri, saran dari Jokowi, nggak tahu lah. Tapi kita yang mau publik lihat adalah Bapak sebagai orang yang dulu kita pernah gadang-gadang sebagai macan Asia. Iya. ya. Kenapa jadi kayak meong komplek, quote unquote, jago di kandang, ke rakyat sendiri keras. Tapi kalau ke Trump, yes sir, yes sir, yes sir. Ayolah Pak Presiden kan yang juga sepakat bahwa kita ini adalah bangsa yang berdikari. Ini Bung Karno, ini Bung Karno ini kita harus ngomongin berdikari kan. Kemau. Gitu. Global mindset, Bung Karno itu punya global mindset. Nah kalau sekarang Pak Presiden terus-terusan mengkerdilkan kita yang mau kabur aja dulu karena di Indonesia lapangan pekerjaan dikit, pendidikan buruk. Masa dibilang pengkhianat sama Menteri Ketenagakerjaan, dibilang kabur aja sana, gitu, gak usah balik. What the hell gitu kan? Waduh. Bukan solutif jadinya. Gitu. Oke? Lanjut. Next. Oke, siap. Kita balik ke Tiga satu. lagi nih. Geopolitik. Wah, geopolitik. Nah, itu tadi berkaitan juga. Berkaitan sih. Yang barusan ini diomongin. Bagaimana global mindsetnya Bung Karno dan juga yang sekarang nih, situasi sekarang ini kan. Ini kan terbaru juga Iran Israel juga masih ini. Terus kemarin kebijakan tarif, perang tarif Trump. Nah ini kira-kira nih dalam rangka apa nih Pak Prabowo sampai kunjungan dari Singapura terus kemudian ke Rusia? Ya kita berharap Pak Prabowo ke sana sebagai kunjungan presidensial ya. Mencari investor mungkin, mencari referensi, memperluas hubungan bilateral. Kita harapan seperti itu. Tapi kalau ngomong geopolitik, yang kita harus lihat adalah apa hubungannya kemudian sekarang Iran ngebom Israel dan sebaliknya Amerika mau terlibat, ntar nggak lama mungkin Rusia terlibat, China terlibat dan lain sebagainya dengan kita sebagai bangsa. Ketika kita ngomongin misalnya tarif impor Trump kemarin, kita tuh tidak lagi ada orang-orang yang mungkin tidak memahami geopolitik ya. Jadinya kabur bahasannya, malah ngomongin soal bias. Kita mau pro-nya pro barat dibanding pro timur, dibanding pro China. Ada lagi yang enggak lah, mending Xi Jinping lah. Ngapain kita memfavoritkan negara lain? Bung Karno ini mengajarkan kita untuk kita punya global mindset. Untuk kita berdikari. Beliau berpidato di PBB soal Pancasila. Gitu kan. One, believe in God. Dia tolak imperialisme di depan seluruh bangsa-bangsa. Bahkan dia kumpulkan bangsa-bangsa negara ketiga dan terjajah dalam konferensi Asia Afrika. Itu global mindset. Kenapa harus Indonesia? Pembukaan UUD, kita juga sudah berkata jelas bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan kita harus menjaga itu. Bukan hanya menjaga, kita itu pelopor perdamaian dunia. Artinya, hari ini pemerintahan sekarang menanggung amanat yang begitu berat sebetulnya dengan adanya undang-undang dasar tersebut. Yang harus dipraktekin dari internal dulu. Gitu. Ketika kita ngomong geopolitik, perang, wah, bentar kita mungkin menuju perang dunia ketiga. Di Indonesia masih ngomongin yang kritik lingkungan dibilang Wahabi. Wahabi lingkungan. Nggak kemana-mana Pak, masih ngomong ijazah asli itu palsu. Gimana kita mau nanti bersiap kalau di nuklir sama negara lain amit-amit gitu ya. Artinya, Pak Presiden harus sadar, jangan musuhin rakyat sendiri. Rakyat hari ini yang paling loyal untuk bersekutu dengan Anda, dengan government. Kalau nanti kita amit-amit diserang, negara lain mah mau kesini ada untungnya. Tapi rakyat yang paling loyal dengan Anda. Loyalitas kita bentuknya adalah kemudian support dan juga kritik. Jangan yang kritik juga dianggap subversif dan juga musuh negara, pengkhianat negara. Gitu. Artinya dalam hal geopolitik hari ini, kita tidak hanya mau mendorong presiden ketika ngomong geopolitik adalah ngomongin soal, apalagi banyak statementnya menurut gue nggak banget gitu loh. Two state solution, Israel Palestina. Kita menolak Palestina two-state solution karena Palestina itu tanahnya dia. Dan hari ini kita nggak bisa bersekutu dengan Benjamin Netanyahu, pembunuh berdarah dingin, tangannya berdarah. Pak Presiden harus sadar bahwa kita ini berdiri di atas kemanusiaan. Makanya, ya ada orang yang bilang, ya susah juga sih kalau
kalau presiden pelanggar HAM katanya gitu ya, kata orang. Ya, Romonis. Poinnya adalah sebelum Pak Presiden bicara dulu soal kemanusiaan negara lain, which is good, nggak apa-apa. Sebelum bicara soal investor negara lain, kembangkan dulu lapangan pekerjaan lokal, kembangkan dulu atau kawal dulu, tuntaskan dulu advokasi hak asasi di negara kita. Permasalahan-permasalahan dalam negerinya dulu yang diselesaikan ya. Betul. Tapi emang ini ya, soal kunjungan yang belakangan ini kan kemudian banyak yang mengatakan bahwa ini jangan-jangan Pak Prabowo ini pengen ikut-ikutan juga nih dengan situasi skema ada perang dunia ketiga ini, kayaknya dia pengen FOMO. Iya kayak gitu kan. Banyak juga yang bilang katanya itu adalah bagian dari penolakan karena KTT itu dianggap mendukung Israel. Ya gitu. Ya, makanya Pak Prabowo malah ke Rusia katanya. Ya mudah-mudahan nggak yang negatif itu tadi ya. Dalam arti politik kebijakan kita kan tetap bebas aktif. Iya. Dalam arti perundingan ataupun untuk perdamaian itu juga perlu dibutuhkan. Iya, kalau kita mengkaitkan dengan Bung Karno ya. Bung Karno ini kan hidup di era bebas aktif juga sebetulnya. Ya. Tapi bebas aktif itu bukan artinya tidak boleh berkawan. Ya, betul. Bebas aktif itu artinya adalah kita bebas untuk kemudian menyuarakan soal humanity, menyuarakan soal welfare, education dan lain sebagainya. Tapi kita aktif bukan hanya untuk hadir, tapi kita aktif menginisiasi dan aktif mengkonsolidasikan kekuatan dunia. Hari ini agak repot kalau dulu Bung Karno melakukan itu dengan pidato-pidato yang luar biasa. Kita baru merdeka, perjuangan luar biasa. Hari ini mungkin Malaysia juga ketawa kalau ngeliat Indonesia berusaha persatukan. Kata Malaysia, ya lah lu mau ngomongin mempersatukan kita. Lu di negara lu tingkat pendidikan lu sarjana cuma 4%. Di Malaysia di atas 60%, Pak. Bayangin. Kata Malaysia, lulus dulu negara lah. Artinya Pak Presiden harus sadar bahwa hari ini kita nggak lagi sama dengan era Bung Karno. Kita punya beban-beban yang akan membuat negara lain mikir, lu dulu urusin negara lu. Belum lagi beban utang itu kan. Betul. Dan ya, tapi tetap pada akhirnya Bung Karno mengajak kita soal global mindset. Tidak pernah berpikir hanya untuk Indonesia. Kalau kata Bagus Mulyadi, ini bagus juga kalimatnya. Kita tidak pernah bisa membayangkan apa jadinya kalau Indonesia nggak ada. Ini kita tuh nggak pernah punya, kayak di sekolah, di kuliah, kita tuh nggak pernah disuruh imajinasi loh. Kalau Indonesia nggak ada tuh, emang apa sih guys dampaknya buat dunia? Nggak pernah kan? Amerika punya keyakinan kalau kami nggak ada, demokrasi nggak ada. Oh, China punya keyakinan kalau kami nggak ada, ini nggak ada. Rusia punya keyakinan yang sama. Indonesia coba, kalau nggak ada paling apa? Nggak pernah didiskusi karena kita selalu diajak untuk ber-NKRI. Yes, oke, NKRI, tapi kita nggak pernah didiskusikan emang kenapa harus ada NKRI, why-nya apa? Critical thinking-nya kurang. Bung Karno mengajarkan bahwa kemudian NKRI itu ya bicara bukan soal kesatuannya aja, yang sifatnya adalah pemerintahan. Kedaulatan. Tapi mengajarkan soal bagaimana kita ini harus menjadi tadi pelopor perdamaian dunia. Contoh bahwa Indonesia ini marhen gitu, mengenal rakyat kecil dengan baik, sosiodemokrasi gitu kan, seperti sosiokontra ini kan. Ya, itu salah satu. Gitu. Terus masuk itu barang. Masuk ya. Oke. Nah, sisa 2 nih. Sisa 2. Sisa 2 nya biasanya paling pamungkas juga nih. Kita taruh 5 terakhir. Reshuffle kabinet. Tadi juga sempat disinggung. Karena ya mungkin sebetulnya udah yang disampaikan tadi ada indikator terkait apa sih indikatornya. Tapi hal yang wajar sih karena hampir 1 tahun ya berjalan, hampir 1 tahun berjalan. Bulan ya. Sebetulnya juga nggak 1 tahun sih. Pak Prabowo juga keberlanjutan juga sebetulnya. Existing dari pemerintahan kemarin. Tahun ke-6 berarti ya. Yang mana setiap rapat kabinet pun dia juga terlibat, ya kan. Pengambilan keputusan Pak Jokowi pun dia terlibat. Hidup Jokowi. Nah, soal reshuffle kabinet kira-kira komposisi, mungkin tawaran dari Bung Firdy sendiri membayangkan di mana nih celah-celah Pak Prabowo yang harus tutupin gitu misalnya. Gue selalu berkata, mustahil Prabowo ini reshuffle kabinet, nggak akan berani dia. Kenapa tuh? Gue ngomong itu di berbagai podcast. Kenapa? Siapa sih menteri reshuffle? Menteri apa? Pendidikan. Karena sering di demo sama ASN ya kan? Apa background menteri pendidikan ini? Berpartai? Enggak. Kalau Pak Prabowo dari awal ingin melaksanakan impiannya soal zakon kabinet, dari awal nggak ada Bahlil, dari awal nggak ada Budi Ari, dari awal nggak ada wakil menteri yang sekarang menjadi komisaris. Rangkap jabatan. Kalau Pak Presiden memang meyakini statementnya soal zakon kabinet dan meritokrasi. Kedua, Pak Presiden ini juga nanggung.
dengan statementnya soal zakon kabinetnya adalah paling gemuk yang Indonesia pernah punya. Lagi-lagi bertolak belakang sama efisiensi. Di Vietnam bukan hanya menteri-menteri yang dipangkas, sekarang kabinet kabupaten dan kota ikut dipangkas. Amerika, Pak Presiden dengan Prabowo pasportnya, kita ini bangsa yang besar. Pak Presiden berkata kita ini bangsa yang besar. Oke. Amerika juga bangsa yang besar. Menterinya berapa sih? Ya. China emang bangsa nggak besar, menterinya berapa sih? India bangsa besar, menterinya berapa sih? Artinya ini bukan soal banyak menteri tiba-tiba jadi banyak penduduk akhirnya butuh banyak menteri gitu. Betul. Pos. dan bukan juga itu bagian dari perangkul. Betul. Merangkul itu tidak selamanya semua ditawarin menteri, Pak Presiden. Gitu. Oke, bagi-bagi kue itu boleh nggak sih? Boleh. Dalam politik tuh bahasa kerennya distribution of power. Kekuatan tuh nggak boleh tunggal, dia perlu didistribusikan. Nggak apa-apa kasih ke parpol, tapi bilang ke parpolnya, gue mau menteri yang ini capable dalam isu ini. Tahu. Ditaruh Emmanuel Ebenezer. Yang janjinya supaya visi presiden gitu ya, Iya. visi menteri gitu. janjinya ke Hatex nggak akan di PHK. Kalau nggak saya mundur, nggak mundur-mundur. Bahlil pernah ngomong di depan DPR, kalau saya salah saya mundur, nggak mundur-mundur. Berapa kali Bahlil bikin kesalahan? Raja Ampat, pagar laut, gas LPG, LPG yang gitu paling loh. rame. Jadi hari ini Pak Presiden, kalau memang pengen publik percaya dengan penuh, pertama hilangkan menteri-menteri Jokowi di sana. Cabut semua menteri-menteri Jokowi. Kemarin soal Aceh, siapa yang pertama kali bersuara? Tito, menteri juga zaman Jokowi. Capek kan Pak, harus klarifikasi lagi, harus dianulir lagi. Kalau Pak Presiden hari ini memang serius reshuffle kabinet, cabut semua menteri-menteri Jokowi, tarik orang-orang kompeten, even dia dari parpol, it's okay, atau direkom parpol, it's okay. Tapi kompetensi dan juga konflik of interest-nya harus, yang ini harus hilang, ini harus ada. Betul. Ya hari ini gue nggak akan percaya dari reshuffle kabinet kalau Pak Presiden masih mode abu-abu kayak gini. Adalah yang bilang ke gue nih, salah satu pendukung Prabowo ngomong gini, ya kan ini belum setahun Pak, masih dalam percobaan, kita masih lihat dulu lah. Terus gue bilang gini, wih menteri-menteri ini kalah sama anak magang bos, probation 3 bulan. Iya juga. Perasaan dulu kampus sama gue kalau magang 3 bulan lanjut 8 bulan. Masa ini menteri harus tunggu 8 bulan tapi rakyat udah pada kelaparan, itu rakyat udah pada kegusur. Padahal tadi bilang juga penduduknya banyak. Iya. Masa susah kan gitu? Makanya kan artinya banyak orang bisa jadi menteri kan. Ya itu sih sebetulnya kalau soal kabinet. Ya juga sih sebetulnya. Iya, seenggaknya kan harapan kita itu kan kabinet zakon yang dikonsepkan oleh di awal Pak Prabowo itu benar-benar dikonsepkan. Iya, karena jujur gue sangat yakin lah dibanding Jokowi, Presiden Prabowo ini lebih intelek dibanding Jokowi. Itu kita harus sepakat itulah. Apapun nasionalismenya juga lebih tinggi. Betul, apapun track record dia pada era Orde Baru, tapi bagaimanapun Prabowo itu lebih intelektual. Jokowi bacanya komik, Prabowo baca bukunya lengkap. Prabowo sudah sering diskusi sama bapaknya, kakeknya, itu kan mantan menteri, pendiri BI. Pasti bahasa internasional. Prabowo juga bahkan rutin ngobrol sama orang-orang bahkan kayak Sohoki. Katanya Sohoki itu meninggal di gunung, itu sepatu Prabowo. Dan dia lulusan luar, dia punya global mindset, dia sudah melihat dunia itu gimana. Iya jelas lah kalau Pak Prabowo lebih intelektual. Artinya kami akan kecewa betul kalau misalnya dengan intelektual Pak Prabowo yang sudah bangun puluhan tahun, masa harus punya standar yang rendah atas dasar hidup Jokowi gitu. Nggak bisa gitulah. Makanya kita mau mendorong Pak Presiden ini walk the talk lah. Kalau bahasa Pak Presiden omon-omon, kayaknya dikorupsi soalnya. Itulah, nih terakhir las kita lihat ini. Gimana? Partisipasi publik. Partisipasi publik nih. Memang harapannya di sini nanti. Iya. Pas banget ya? Iya, pas nih. Nggak di setting kan malah ya? Enggak di setting nih. Soal ya pasti kan kalau Bung Firdy sendiri kan harapan dia untuk mengangkat engagement di medsos sendiri kan memang untuk edukasi juga kan. Betul. Mengangkat itu. Karena dia juga salah satu pelaku Indonesia gelap. Apakah season kedua ini akan ditunggu? Ditunggangi asing. Itu. Jadi, monggo. Partisipasi publik lama-lama jadi satu hal yang saking mahalnya ya. Padahal ini bare minimum. Di Indonesia itu jadi kayak satu hal yang menjadi mitos gitu. Semua kayak ada dan tiada. Padahal, jadi ketika waktu itu kita kawal RUU TNI, sekarang next akan ada RUU KUHAP, RUU Polri, RUU Penyiaran, RUU Kejaksaan, RUU ASN yang jauh lebih mengerikan dibanding RUU TNI. Argumen dari DPR yang DPR ini 80% adalah orangnya Presiden Prabowo selalu sama. Kita udah ngobrol kok, kita udah bikin audiensi. Itu penulisan sejarah juga ada audiensi memang.
sama aksi namanya, Aliansi Koalisi Sejarah Indonesia. Ya. Tapi kan nggak didengerin juga. Apa sih partisipasi publik yang baik? Itu adalah meaningful participation. Right to be heard, right to be explained, right to be considered. Rakyat jangan cuma didengar, tapi dijelaskan. Kenapa kita bikin ini dan sebagainya. Dan dipertimbangkan. Kita punya kritik A, jangan cuma oke kami mendengar. Enggak, besok kita mau ketemu lagi. Gimana bos pertimbangan lu? Itulah partisipasi publik. Ketika hari ini Pak Presiden bilang di Pemret Indonesia Gelap itu pesimis ya, kurang lebih bahasa gitulah. Pesimisme Justru generasi salah. muda. Kita ini sebagai orang muda tidak berdoa soal Indonesia gelap. Ya. Kita berdoanya Indonesia itu cerah dan juga bersinar. Iya. Tapi untuk sadar bahwa kita itu tidak cerah, kita harus sadar bahwa kita itu gelap. Karena ada ketiadaan cahaya di sana. Refleksi itu tadi. Untuk kita sadar bahwa banyak orang yang tidak tertindas, kita perlu sadar bahwa ada ketiadaan keadilan di sana. Ya. Indonesia gelap. Peringatan darurat, Indonesia kabur dulu aja itu bukan doa. Dia fakta yang justru kita harapannya nggak begitu. Kita sayang bangsa ini. Gue pengen ngomong gini sih. Kenapa kita sebagai orang-orang muda perlu peduli dan terlibat dalam politik? Iya. Gue benci, jawaban sederhana sebetulnya. Karena orang-orang tua tidak peduli terhadap kita. Oh, itu terlalu simpel tuh. Benjamin Netanyahu umurnya berapa sih? Donald Trump umurnya berapa? Presiden Iran, Putin, berapa? Mereka sekarang bikin perang dunia 3. Nanti di mana-mana, kelaparan di mana-mana, harga minyak mahal, kematian di mana-mana. Mereka mati 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Di Indonesia, berapa sih umurnya Luhut? Berapa sih umurnya Prabowo? Berapa sih umurnya Bahlil? Mereka nggak lama lagi juga akan balik yang Maha Kuasa. Yang akan membuat Indonesia tenggelam nanti rasanya, yang akan merasakan Indonesia tenggelam, yang merasakan nanti kotornya udara kita, kotornya air kita, yang merasakan nanti hutan kita dibabat, keindahan Raja Ampat nggak ada, kan generasi muda. Iya. Jadi pengen gue bilang ke teman-teman adalah kenapa orang muda perlu terlibat dalam politik, karena yang tua tidak peduli dengan kita. Terbukti dari isu soal perang, isu soal tambang, isu soal penulisan sejarah, mereka tuh nggak peduli sama kita. Cuman kita yang bisa fight back, karena kita akan hidup di masa depan. Anak-anak kita yang belum ada sekarang ini akan hidup di masa depan. Spotify aja, kita nggak mau kan yang set playlist lagunya tuh orang tua kita. Iya. Kalau lagi di mobil pengennya walaupun kita di sebelahnya adalah bokap atau nyokap, pengennya kan kita yang nyetir, kita yang playlistin. Kalau playlist Spotify aja lo nggak mau diatur sama orang tua, apalagi kebijakan publik. Kalau selera baju lu aja nggak mau diatur sama orang tua, apalagi selera soal politik. Jangan mau didikte sama orang tua. Gua nggak bilang tua muda itu hanya soal usia. Yang muda pun banyak yang berkhianat sama usianya. Muda itu soal jiwa yang masih percaya bahwa bangsa ini dari awal berdiri untuk keadilan, untuk kesejahteraan, untuk kemakmuran. Itu muda. Dan hari ini partisipasi publik tidak bisa dikecilkan hanya dengan audiensi DPR RI. Tidak bisa dikecilkan hanya dengan pertemuan presiden dengan tokoh-tokoh Indonesia gelap. Partisipasi publik dan politik is everything. Partisipasi politik itu jangan cuma teman-teman anggap pemilu. Pesta demokrasi sesungguhnya adalah justru setelah pemilu. Pesta demokrasi itu bisa diartikan ketika kita mengkritik kebijakan, kita dipertimbangkan, tidak dipukul polisi, itu baru pesta. Kalau hari ini pesta demokrasi hanya dianggap pemilu, itu namanya pesta bagi-bagi bansos. Bahkan terlalu sempit ya konteksnya ya. Artinya intimidasi. Betul, artinya teman-teman ketika ngomongin politik is everything, politik is everyday. Sesederhana teman-teman beli kuota internet, bayar UKT, teman-teman menghirup udara, itu karena kebijakan politik. Hal paling kecil lagi, kalian perlu jemput pacar kalian pakai mobil atau motor, kalau depan gang malu jemputnya kan? Itu karena kebijakan politik. Apaan hubungannya bang? Gitu. Kalau misal transportasi umum dibuat dengan baik oleh pemerintahan, berkualitas, murah, tiap hari pacaran juga naik Transum kayak di Korea, kayak di Jepang, kayak di Inggris. Lah Transum kita jelek, coba pacaran di Manggarai jam 6 sore, lagi, paling putus besoknya, ilfil ceweknya kan. Politik, jadi everything is political. Maka kenapa tagline gue adalah lawan buta politik? Ya karena kalau kata Bertolt Brecht gitu ya, buta terburuk adalah buta politik. Dia tidak sadar seluruh kehidupannya diatur oleh keputusan politik. Terlebih kan pemahaman anak-anak muda sekarang itu ya tadi
politik itu just elektoral, Yes. pemilihan aja gitu. Nah menurut gue sebaliknya Pak, anak-anak muda tuh mulai berpikir bahwa politik itu bukan hanya pemilu, justru mereka mau kesal pemilu. Seperti lifestyle ya. Ya harusnya jadi lifestyle. Tapi gue pengen dorong gini, seringkali anak-anak muda yang sekarang, orang-orang muda itu berpikir politik itu hanya yang bersangkutan sama dirinya. Contoh, ketika isunya UKT, wah itu kampus mau yang tadinya hobi party, sampai tadinya bidik misi, hobi ngebem, hobi dagang, turun semua. Ada kedampak. Coba dibalikin isu soal tambang. Maksudnya mereka, kayaknya gue gak terdampak deh. Dulu ketika gue mengawal Omnibus Law Cipta Kerja, mereka mikir, kayaknya jauh deh. Jadi pas isu KUHP rame, karena ada pasal soal kalau zina di penjara. Marah lah orang-orang. Oh, gue gak bisa staycation sama cewek gue. Isu-isu sensitif juga ada. Iya, gue gak bisa staycation sama cewek gue nih, anjir. Harus kita tolak turun. Gitu. Ada lagi isu soal misalnya penghinaan presiden. Wah, gue gak bisa cuap-cuap di Twitter nih. Pas Cipta Kerja, susah banget gue ajak turun. Alasan mereka apa? Ya kan kita bukan buruh. Nah, dan nggak berdampak. Mereka pikir kerja di SCBD pakai lanyar keren itu, pakai coxicle dan juga pakai MacBook-nya itu, bukan buruh, itu buruh. Iya. Guru pun buruh. ASN pun buruh negara. Iya. Jadi hari ini semua buruh, kecuali lu pemegang kapital, lu anak 9 naga, Haji Isam, oke. Lu belum jadi anak oligarki, jangan tengil, lu bukan buruh. Gitu aja sederhana ya. Dan Bung Karno adalah salah satu panutan kita untuk bicara selalu bersama orang-orang kecil. Makanya marhen itu ya buruh, petani, nelayan, peternak itu marhen. Makanya kita nggak boleh lupa bahwa hari ini mayoritas bangsa kita adalah orang-orang kecil. Orang kecil by the mean is mereka yang punya ekonomi di bawah rata-rata. Dan itu perlu kita perjuangkan. Keberpihakan di sana. Gitu. Terlindas oleh sistem. Yes. Seru nih. Iya. Jadi itulah. Gimana buat ke depan dah? Iya. Pertanyaan tadi kan, apakah ada season kedua nih? Season gelap. Harus ada. Nah, belum cerah soalnya. Karena harus dicerahkan. Harus ada. Dan itu optimis kita, bentuk optimisnya kita. Iya. Karena kita harus cerah. Dan itulah Pak Prabowo. Jadi lucunya ada jokes kayak pas rame-rame aksi Indonesia Gelap tuh, wah ini aksi Indonesia Gelap kayaknya tunggangnya deh, ada yang turun tasnya pakai Hermes. Gitu. Bilang, ya itu artinya Indonesia Gelap itu kita nggak butuh nasi kotak. Orang aja punya Hermes turun gitu. bukan hanya kalangan yang itu tadi gitu. Itu. Jadi ya yang pengen gue tegaskan di sini adalah teman-teman jangan sampai, kalau Antonio Gramsci pernah mengatakan ada yang namanya hegemoni. Negara itu memang sengaja melakukan hegemoni. Kayak ketua PBNU ngomong Wahabi lingkungan itu bukan karena dia bodoh gitu. Dia paham dia perlu menghegemoni narasi. Ya. Artinya kita perlu lawan balik hegemoni dengan hegemoni. Propaganda dengan propaganda. Itu kenapa pas di TikTok gue pernah ngelawan buzzer. Gue pernah ngelawan buzzer. Followernya 800.000. Dan gue permalukan di sana gitu. Di depan ribuan orang yang menonton. Ya karena gue pengen bilang, hari ini kalau buzzer-buzzer ini dengan arogan berkata, cuman kita yang bisa menguasai algoritma medsos. Enggak. Kita yang punya akal sehat dan juga keberpihakan terhadap rakyat, kita akan lawan balik. Betul. Oke, thank you Bung Firdy. Thank you Bung Firdy ya. Nanti kita sambung lagi dan tentunya dengan topik-topik yang pasti. Betul, pasti. Dan itu tadi soal public participation ini pasti, ini kan soal demokrasi juga deliberatif, ini kan juga yang harus didorong, dimajukan gitu kan. Dan aku pikir bagaimana kita mengawal pemerintahan hari ini itu juga sesuai terutama anak-anak muda, ya kan? Dicita-citakan oleh founding father. Betul. Thank you, Bung Firdy. Thank you.